Perkenalkan, nama saya Putri Syaumi Fadilah dengan NIM 2104593 dari kelas MIK 1B. Perkenalkan, nama saya Dania Wisna Fadilah dengan NIM 2104237 dari kelas MIK 1B. Perkenalkan, nama saya Cecilia Syarenjelita dengan NIM 2109410 MIK kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Fitriani Adila dengan NIM 2109650 dari kelas MIK 1B. Menurut Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Tidak boleh diabaikan, dihilangkan, atau dirampas oleh siapapun. Mengenai hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik sebagai manusia maupun sebagai perempuan. Perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan atau vulnerable, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok pengungsi, kelompok minoritas, serta kelompok rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, serta penuh dengan resiko dan rentan terhadap bahaya. Salah satu di antaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kekerasan yang diterima oleh wanita ada banyak bentuknya. Bahkan masih banyak yang belum menyadari jika dirinya sedang mengalami kekerasan, sehingga tidak melapor dan angka korban semakin meningkat. Yang pertama ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah segala bentuk tindakan langsung dengan menggunakan kekuatan fisik atau menggunakan senjata secara sengaja untuk melukai korban. Contoh salah satu kasus yang terjadi. Selanjutnya ada kekerasan psikis. Kekerasan psikis sering kali terabaikan oleh kita dan oleh orang-orang sekitar kita karena tidak ada bukti mata atas kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Kekerasan psikis secara garis besar merupakan tindakan untuk membatasi, mengisolasi, menuduh, dan segala upaya yang membuat korban terserang secara emosional. Tindakan ini tidak selalu dibarengi oleh kekerasan fisik. Hal ini dapat mengakibatkan kondisi korban mengalami gangguan psikologis. Selanjutnya yaitu kekerasan ekonomi. Kekerasan dalam ranah ekonomi dapat diartikan sebagai segala perbuatan dengan tujuan membatasi kebebasan finansial korban. Contoh kasus kekerasan ekonomi adalah eksploitasi, pengabaian secara ekonomi, atau tidak menafkahi pasangannya. Kekerasan ini banyak sekali terjadi dan menjadi salah satu alasan utama banyaknya kasus perceraian. Selanjutnya yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual atau segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan banyak terjadi di ranah privat, dilakukan terutama oleh orang-orang terdekat. Komnas Perempuan mengelompokkan tindakan seksual menjadi 15 bentuk, terutama pelecehan seksual, pemaksaan kehamilan, pemaksaan tindakan aborsi, perbudakan seksual, pemaksaan kontrasepsi, dan prostitusi paksa. 8 dari 10% perempuan Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Berdasarkan mitos berkata bahwa pelecehan seksual terjadi pada wanita saat sedang sendiri di malam hari di tempat yang sepi dengan berbusana mini. Sebagian besar pelecehan seksual masih menyasar pada perempuan. Lokasi yang paling sering menjadi latar belakang terjadinya pelecehan seksual itu seperti jalan umum, transportasi publik, kampus, sekolah, bahkan di lingkungan perkantoran. Kasus pelecehan di ruang publik paling tinggi bukan terjadi pada malam hari, melainkan di siang hari. Bukan hanya sentuhan, tapi juga catcalling, stalking, pertanyaan terlalu pribadi, dan juga
pelecehan melalui dunia maya atau sosial media itu sering terjadi. Godain cewek. Mbak, Mbak, sini Mbak. Mbak. Hei. Ya. Bukan soal berapa banyak jumlah korbannya ya, tetapi perempuan menjadi terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, juga diberatkan siapa akannya. Bahkan mungkin perempuan juga banyak yang bertanya-tanya, apakah dirinya itu berharga atau tidak. Sedangkan di ruang publik itu harusnya merasa aman, terlindungi, tapi itu tidak terjadi pada perempuan. 1% orang yang melihat saat terjadinya pelecehan seksual, dia hanya nggak bisa berbuat apa-apa, hanya dia melihat. Langkah apa sih yang harusnya kita bisa lakukan untuk saat bertemu orang yang sedang melakukan pelecehan seksual? Itu ada 5D. Metode ditegur, kita bisa menegur dengan tegas langsung orang itu, tapi jangan sampai kita jadi menyudutkan korban atau makin memperparah keadaan atau situasi korban. Yang kedua itu ada dialihkan, kita mengalihkan, kita memberikan gangguan, kayak mungkin kita bisa jadi orang yang sok kenal, banyak bertanya, jadi itu dialihkan. Yang ketiga itu ada dilaporkan, kita bisa minta bantuan pada petugas keamanan, mungkin seperti satpam, terus juga kita bisa ditenangkan. Saat udah selesai mungkin kita bisa ngajak dulu korban, suruh minum air putih dulu, kita tanyakan apa dia dalam keadaan baik-baik saja atau tidak. Yang terakhir itu direkam, kita mendokumentasikan kejadian tersebut. Tapi harus ingat juga, kita harus ingat lokasinya, jamnya. Tapi kita juga jangan main menyebar di sosial media. Kita harus tanyakan dulu kepada korban apakah dia mau memproses kasus ini atau tidak. Sudah terjadi pelecehan seksual, langkah apa yang bisa diambil? Yang pertama itu penanganan pengaduan. Yang kedua pelayanan kesehatan. Yang ketiga bantuan hukum. Yang keempat rehabilitasi sosial. Dan yang terakhir itu adalah integrasi sosial pemulangan. Dan langkah apa sih yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap pelecehan seksual? Yang pertama, kita harus meminta pemerintah agar lebih tegas terhadap sanksi hukum perlindungan perempuan. Yang kedua, kesetaraan gender atau sosialisasi terhadap laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, pelibatan tokoh masyarakat, kita sosialisasikan tentang kesetaraan gender juga. Yang terakhir itu kita libatkan juga tokoh agama, adat. Sebenarnya tidak ada perundangan yang khusus mengatur pelecehan seksual, tapi dalam KUHP ada ketentuan tentang perbuatan cabul yang pengertiannya adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji yang terjadi di lingkungan birahi nafsu kelamin, yaitu pasal 281 KUHP. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum, dan yang kedua, barang siapa yang merusak kesopanan di muka orang lain yang kehadirannya tidak dengan kemauannya sendiri. Pokok penting pasal ini adalah dalam arti kata perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada, meraba kemaluan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium, dan lain sebagainya. Pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia adalah pasal 28D ayat 1, 2, 3, dan 4, pasal 28G ayat 1 dan 2, pasal 28H ayat 1, 2, dan 3, serta pasal 28I ayat 4.